saya Dr. Faidal Numaturwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nyeri sendi. Dan sebelum kita membahas, izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, websem yesu amasia, salam kebajikan rahayu. Ya, seringkali ketika ada di event, seminar, atau sedang ada dalam suatu forum diskusi atau bertemu dengan beberapa kolega, kerabat, pasien, saya ditanya tentang nyeri sendi. Nah, bagaimana cara menghilangkan nyeri sendi? Nah, sebetulnya ketika berbicara nyeri sendi harus dispesifikkan dulu ya, karena sendi itu beda-beda ya. Ada sendi yang sendi yang tidak bergerak, ada sendi yang bergerak, dan kondisinya seperti apa. Anda harus cek dulu ya, apa penyebabnya. Yang paling umum aja saya bagikan, misalnya ada 3 ya. Misalnya ada trauma trauma atau benturan ya, atau misalnya keberatan badan, itu juga trauma pada lutut dan pada pergelangan kaki. Itu contoh ada trauma. Jadi mungkin sendinya ada yang robek gitu. Nah, kedua mungkin ada masalah metabolik, misalnya ada asam urat ya. Asam urat itu kemudian nanti karena masalah pembuangan asam uratnya tidak bisa berjalan dengan baik. Asam urat adalah hasil sisa metabolisme asam aminopurin ya, Anda dapatnya dari makanan, misalnya dari jeroan, dari ikan-ikanan ya, kemudian diolah, kemudian menjadi purin, sisanya namanya asam urat. Harusnya asam urat dibuang. Proses pembuangannya 70% lewat ginjal, 30% lewat usus. Kalau prosesnya nggak sempurna pembuangannya, nanti asam urat itu seperti pasir, kristal seperti pasir yang nanti bisa menumpuk di sela-sela sendi ya. Bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di pergelangan kaki, dan itu bisa membuat sendi sakit. Oke, nah yang ketiga adalah mungkin karena Anda pegel atau kaku otot ya, atau berhubungan dengan muskuloskeletal ya. Jadi ketika ini ada masalah 3 ya, dan kalau kita terusin itu bisa banyak sekali panjang. Kalau misalnya masalahnya pada otot, solusinya adalah memang salah satunya terapi masas atau fisioterapi. Misalnya bisa di sendi bahu, ketika Anda ngangkat itu sakit, belum tentu masalahnya adalah pada sendinya. Bisa jadi pada otot dada bagian atas atau otot bahu, sehingga Anda tidak bisa melakukan fungsi optimal. Demikian misalnya nyeri pada pergelangan tangan, bisa jadi karena mengalami spasme atau kaku di lengan seperti ini. Jadi ini fisioterapi atau terapi masas itu bisa membantu. Nah, setelah Anda identifikasi dan Anda kenali solusinya, kalau misalnya trauma karena kegemukan ya, tentu solusinya kegemukan, nurunin berat badan. Kalau misalnya karena penyakit metabolik asam urat ya, obat-obatnya sih minum. Nah, kalau misalnya karena ada masalah dengan Anda olahraga atau beraktivitas ya, salah satunya harus dibantu, ototnya harus dirilis ya. Kalau cuma makan obat saja ya tidak akan berkurang sakitnya. Kurang sebentar tetap sakit, nggak bisa optimal. Nah, setelah ini semua Anda identifikasi, nanti buat sehari-hari apa yang bisa Anda kerjakan untuk membantu memperbaiki sendinya. Ada 2 yang saya bagikan. Pertama adalah secara konstan menjaga mengurangi peradangan pada sendi. Jadi mungkin ntar Anda mengkonsumsi obat, tapi setelah itu Anda bisa teruskan dengan penggunaan suplementasi makanan atau dalam bentuk minyak ya. Jadi misalnya Anda bisa pakai minyak zaitun rutin Anda konsumsi, kedua minyak VCO, ketiga minyak suplementasi omega 3. Jadi Anda bisa pilih zaitun, VCO, omega 3. Cara minumnya terserah. Anda misalnya campur kalau zaitun dengan dengan bumbu masak, atau langsung diminum aja, atau zaitun dicampur lemon boleh. Kemudian VCO bisa Anda campurkan ke bubuk coklat atau ke kopi, Anda kasih gula aren, Anda minum. Kalau omega 3 mungkin bisa Anda telan begitu saja. Omega 3 ada 2 macam, ada yang dari udang krill, ada yang dari ikan salmon. Jadi Anda konsumsi minyak sehat ini sehari 2 kali untuk membantu mengurangi peradangan. Minyak sehat ini membantu mengurangi peradangan. Jadi kalau Anda pakai long term, jangka panjang, efek sampingnya sangat minim dibandingkan Anda menggunakan obat-obatan. Ya. Kemudian untuk memperbaiki jaringan sendinya, perbaikan jaringan sendinya,
Anda bisa mengkonsumsi buah-buahan, ada 2 kategori yang saya bagikan. Pertama, ya bentuknya sudah seperti kolagen alami. Misalnya Anda makan kolang-kaling, ya, atau buah siwalan loh gitu ya, atau buah lontar. Jadi Anda bisa pilih salah satu, makan rutin lah atau selang sehari ya. Kolang-kaling nanti Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu, makan kolang-kaling atau makan lontar rutin untuk membantu memperbaiki jaringan sendi. Atau buah-buahan yang kaya vitamin C yang mensupport pembentukan sendi. Apa aja tuh? Misalnya misalnya paprika ya, kemudian kiwi ya, ini mensupport proses pembentukan jaringan sendi. Termasuk jeruk juga membantu, kemudian pepaya juga membantu. Nah, tetap dalam konteks pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk membantu mengatasi nyeri sendi. Kalau memang merasa kurang puas, Anda bisa kunjungi dokter Anda untuk cari tahu sebetulnya sendinya apa ya. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu supaya sehat, sukses, bahagia, dan tolong di subscribe bagi yang belum ya. Subscribe itu gratis, membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Kemudian like, tolong dikasih like-nya, dan komen apa aja komen yang mau Anda tanyakan. Kemudian tolong dibagikan mungkin kepada sahabat kerabatnya yang mengalami nyeri sendi. Demikian video kali ini, salam sehat.